Best Band With Me Channel as Teacher. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang relapse, no vaping. Kenapa sih kita bisa relapse terus-terusan? Kenapa kita nggak bisa konsisten dalam no vape? Jujur gue relapse 3 hari yang lalu karena gue sakit dan merasa bosan, and then watching porn, all that stuff. I cannot go to the gym. Gue nggak mau banyak alasan, gue nggak mau banyak excuses. Relapse ya relapse hitungannya. Gue nggak mau cheating. The fuck is that? Intinya gue relapse ya, gue relapse gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan cerita aja kenapa bisa terjebak ke dalam no vaping berdasarkan pengalaman gue yang sudah menjalankan no vape hampir 2 tahun. Karena gue start no vape itu dari tahun 2021 November. Hari ini sudah bulan 4 2023. Ya jadi hitungannya hampir 2 tahun. Long streak gue itu 8 bulan. Sesudah gue relapse, itu gue relapse terus-terusan. Paling lama bertahan 1 bulan gue relapse. Kemudian 2 minggu gue relapse. Gue harus jujur sama kalian, gue terjebak ke dalam no vaping atau gue relapse. Gue harus jujur karena ketika kita nggak ada yang jujur ya, ketika kita membohongi diri sendiri, denial, gue watching porn dikit aja, gue anggap itu nggak relapse. Itu merupakan contoh bahwa kita akan terus gagal dalam no vape. Ketika kalian relapse itu nggak ada yang tahu ya kan, selain diri kalian dan Tuhan gitu. Jadi menurut gue cara yang terbaik untuk lepas dari no vaping adalah jujur, accept it. Jangan denial, watching porn dikit, nggak busting nuts, padahal kalian tahu itu relapse. Kalian sudah tahu nih peraturan no vape, tetapi ketika kalian watching porn dan relapse, kalian nggak nganggap itu relapse. Itu yang sangat bahaya dari no vape. Ketika kalian denial terhadap relapse kalian, sebaiknya kalian jujur ketika relapse ya relapse. Seperti gue anggap gue itu relapse. Gue nggak mau banyak alasan, gue nggak busting nuts atau gue watching porn dikit. Enggak, gue tetap accepted like a man. Gue tahu ini susah, it's hard to menjalankan no vape. Karena lagi-lagi no vape itu bukan challenge hanya dilakukan dalam beberapa periode doang. No vape itu adalah lifestyle. Gue sudah sering bilang ini, no vape itu adalah lifestyle untuk jangka panjang kalian. Karena no vape itu sekali kalian relapse, itu mempengaruhi banyak aspek gitu kan. Energi kalian terkuras, kalian jadi malas-malesan, kalian gak bisa pikir jernih, maunya tidur-tiduran dong. Karena apa? Dopamin kalian keluar, kalian merasa nyesal, energi kalian habis, dan gak ada motivasi segala macam. Perlunya membangun disiplin dalam no vape, karena kita bisa relapse kapan aja ya kan. Kalian harus membangun komitmen itu jika kalian ingin menjalankan no vape. Kenapa kalian ingin start no vape? Kenapa kalian ingin start doing no vape? Alasannya apa? Dan kalian relapse begitu aja, gitu kan. Jadi membuat kalian berpikir bahwa apakah ini worth it untuk relapse? Setelah pain yang kalian jalanin, setelah menahan urges kalian menahan urges kalian mau relapse begitu aja, gitu kan. Cara lepas dari no vaping ketika kalian sudah menjalankan no vape ya kayak gue yang sudah jangka panjang kayak 8 bulan atau setahun lebih, terus kalian relapse, itu kan pasti kalian relapse terus-terusan. Nah kalau kita nggak ngitung hari ya kan, kita merasa udahlah gue sudah 1 bulan kira-kira sudah lumayan lama gue mau relapse segala macam. Jangan hitung hari, tetapi dokumentasiin bahwa kalian relapse. Kalian rekam
di kamera, atau enggak kalian simpen aja. Misalnya kalian malu untuk upload di YouTube atau di sosial media lain, kalian rekam dan kalian simpen di dalam galeri kalian. Kalian dokumentasiin perjalanan novep kalian relapse kapan aja. Jadi kalian itu malu gitu untuk mau relapse, karena kemarin-kemarin kok gua bilang gak bakal relapse lagi, ini kok relapse lagi gitu kan. Kalian membohongi diri kalian lagi, kalian mengingkari janji yang kalian buat sendiri. Jadi menurut gua itu yang terbaik ketika kita ingin lepas dari novep binga. Karena balik lagi, ketika kita relapse gak ada yang tahu ya kan. Yang tahu hanya kalian dan Tuhan. Jadi ketika kalian mau lepas, mempermalukanlah diri kalian dengan cara merekam, dokumentasiin kalian tuh relapse. Kalian gak usah malu kalau nganggap kalian itu relapse ya relapse. Gak usah banyak alasan, gak usah banyak excuses. Relapse ya relapse. Sama aja gue juga bakal buat dokumentasi YouTube gue ketika gue relapse. Gue bakal upload lagi video gue ketika gue relapse, sehingga gue gak bakal relapse untuk hal yang konyol gitu kan. Gue sudah janji di video ini untuk gak relapse, gue relapse lagi gitu. Jadi pada intinya gue bakal berkomitmen tentang novep ini. Gue bakal serius, karena lagi-lagi novep ini bukan challenge, lifestyle. Benefitnya itu untuk jangka panjang. Jadi selama kita berproses, gak usah malu. Gak usah malu untuk relapse. Malulah jika kalian stop doing novep. Karena 99% orang itu masih busting nuts, masih watching porn, menikmatin pleasure yang secara singkat, ya kan, secara instan. Jadi gak usah malu untuk relapse. Relapse merupakan bagian dari proses. Itu yang membuat kalian kuat, itu yang membuat kalian strong gitu kan. Ketika kalian ingin mencapai novep secara instan gitu kan, misalnya target kalian novep 1 tahun. Ketika sudah mencapai 1 tahun nih tanpa watching porn, tanpa PMO lah intinya, apa yang kalian dapat gitu kan? Kalian gak menghargai ketika kalian dapat secara instan. Ketika kalian cuma ingin mencapai day 365 hari tanpa PMO, tetapi kalian gak dapat apa-apa. Kalian gak workout, kalian gak self-improvement, meditation, journaling, watching self-improvement stuff, reading book. Kalian dapat apa misalnya? Ya kan? Jadi novep itu dibarengin sama self-improvement. Jadi dalam 1 tahun itu kalian dapat sesuatu. Karena mempertahankan novep itu sangat susah, butuh progres bertahun-tahun, jangka panjang. Gak bisa kalian ingin glow up atau ingin jadi karakter yang manly atau youtuber novep lainnya yang kok maskulin banget segala macam. Mereka bisa maskulin karena mereka workout, karena mereka berprogres, karena mereka menjalankan self improvement. Jadi di dalam self improvement itu terdapat novep. Intinya begitu. Jadi gue gak bakal relapse lagi. Gue terakhir buat video ini tentang relapse. Kalau gue relapse juga gue bakal buat video upload ke YouTube gue. Intinya sih gue gak bakal relapse. Gue bakal komitmen, bener-bener komitmen. Karena gue ini sedang serius tentang novep. Gue mau balikin lagi gue yang dulu, yang disiplin, yang komitmen sama novep. Gue ingin jadi orang yang lebih better gitu, the best version of myself. I don't want wasting no more time, you know. Gue sudah menjalankan novep 2 tahun, tetapi long streaknya hanya sampai 8 bulan. So yeah, itu yang gue ingin capai gitu ya. Lagi-lagi gue novep sambil melakukan self improvement. Tanpa self improvement, novep gue bakal kacau. Jadi gue bakal buat video lagi tentang novep
apa sih yang gue rasakan, apa yang gue lakukan, dan gue bakal kasih tahu transformasi gue ketika gue sudah 1 tahun nofap. Berarti gue bakal buat video 1 tahun nofap. Hari ini tanggal 18 April 2023. Gue bakal buat video nofap 1 tahun di tahun depan, di tanggal 18 April 2024. Gue bakal kasih tahu juga transformasi gue gimana setelah menjalankan 1 tahun nofap. Pasti ada perubahan, gue jamin itu. Setelah gue beberapa kali relapse ya kan, gue gak bakal nyerah. Gue tahu gue bisa, gue tahu ini susah. Sama juga sama kalian juga pasti mengalami hal yang sama dalam nofap. Ketika kalian sudah long streak dan kalian relapse, jangan nyerah bro, karena gue juga mengalami hal yang sama. Ketika kalian nyerah, kalian balik lagi ke default setting, kalian balik lagi ke orang-orang 99% di dunia ini. Most of the man is vaping. Jadi jangan nyerah. Ada gua di sini. Ketika ingin cerita ya cerita aja di komen. Feel free to write a comment in the comment section. Gua harap video gua bermanfaat bagi banyak orang, bagi laki-laki di luar sana yang ingin menjalankan self improvement, yang sedang menjalankan self improvement, yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik gitu. So yeah, that's all for my video. I'll see you guys in the next video episode guys.